Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumiati dari Pendidikan Matematika. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Miftahiriska SPD MPD selaku dosen penguji 1 dan Ibu Mayu Syahwela SPD MPD selaku dosen penguji 2. Dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Suhandri SSI MPD selaku dosen pembimbing. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengembangan Lembar Kerja Siswa berbasis pendekatan Brain-Based Learning pada materi statistika untuk memfasilitasi kemampuan disposisi matematis. Latar belakang pada penelitian ini yaitu kemampuan disposisi matematis adalah sikap yang ditunjukkan oleh siswa berupa tindakan positif baik itu ketertarikan, keinginan, kesadaran, antusias pada diri mereka untuk belajar matematika. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Miranda, R. dan kawan-kawan pada tahun 2020, dari hasil wawancara dengan salah satu siswa dapat disimpulkan rendahnya prestasi belajar siswa disebabkan karena kurangnya rasa percaya diri siswa, kurang giginya siswa dalam mencari solusi dalam menyelesaikan soal matematika, dan kurangnya keingintahuan siswa dalam pembelajaran matematika. Nah, oleh karena itu, berarti dibutuhkan sebuah pendekatan pembelajaran yang mengoptimalkan kerja otak serta diperkirakan dapat membuat sikap positif siswa dalam belajar matematika. Nah, hal ini selaras dengan hasil wawancara yang saya lakukan dengan guru dan beberapa siswa yang ada di SMP Negeri 4 1 Atap kelas 8, di mana hal ini terlihat ketika siswa kurang antusias dalam pembelajaran matematika, kurangnya rasa percaya diri siswa dalam menjawab soal matematika, dan siswa masih ragu dalam menjelaskan jawaban yang telah mereka kerjakan. Nah, salah satu penyebab rendahnya disposisi matematis siswa karena sistem pembelajaran hanya dengan menggunakan buku paket dan LKS yang dibeli dari penerbit, di mana hal ini siswa hanya berfokus mengisi jawaban yang ada di soal-soal, tetapi tidak paham bagaimana konsep awal penyelesaiannya. LKS yang ada juga belum terlalu menarik perhatian siswa, seperti tidak adanya gambar-gambar yang terhubung dengan pengalaman dan pikiran siswa. Berdasarkan gejala-gejala yang ada, maka diperlukan solusi yang mendukung peningkatan disposisi matematis siswa. Salah satunya yaitu dapat dilakukan dengan menggunakan model pendekatan Brain-Based Learning. Nah, Brain-Based Learning merupakan sebuah pembelajaran yang diselaraskan dengan cara otak yang didesain secara alamiah untuk belajar dari sebelumnya menghafal menjadi pembelajaran yang lebih bermakna. Nah, pembelajaran dengan pendekatan Brain-Based Learning mampu memberikan ruang pada siswa untuk berpikir dengan lapang tanpa adanya tekanan, memberikan lingkungan belajar yang nyaman, serta dapat memacu kreativitas berpikir siswa. Hal ini terlihat dari tahapan-tahapan model pembelajaran Brain-Based Learning menurut Jensen. Pendekatan Brain-Based Learning ini dapat membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan otak untuk berpikir secara aktif karena pembelajaran berbasis Brain-Based Learning ini menerapkan sistem student center dan dalam pembelajaran akan dikaitkan dalam masalah kehidupan sehari-hari. Nah, berdasarkan masalah yang telah saya kemukakan, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengembangan Lembar Kerja Siswa berbasis pendekatan Brain-Based Learning pada materi statistika untuk memfasilitasi kemampuan disposisi matematis. Nah, rumusan masalah. Rumusan masalah ada 3. Yang pertama yaitu bagaimana tingkat validitas LKS berbasis Brain-Based Learning pada materi statistika untuk memfasilitasi kemampuan disposisi matematis. Yang kedua, bagaimana tingkat praktikalitas LKS berbasis Brain-Based Learning pada materi statistika untuk memfasilitasi kemampuan disposisi matematis. Dan yang ketiga, bagaimana tingkat efektivitas LKS berbasis Brain-Based Learning pada materi statistika untuk memfasilitasi kemampuan disposisi matematis. Adapun tujuan penelitian
Yang pertama yaitu mendeskripsikan tingkat validitas LKS yang dikembangkan dengan berbasis pendekatan brain-based learning pada materi statistika untuk memfasilitasi kemampuan disposisi matematis. Yang kedua, untuk mendeskripsikan tingkat praktikalitas LKS yang dikembangkan dengan berbasis pendekatan brain-based learning pada materi statistika untuk memfasilitasi kemampuan disposisi matematis. Dan yang ketiga, untuk mendeskripsikan tingkat efektivitas LKS yang dikembangkan dengan berbasis pendekatan brain-based learning pada materi statistika untuk memfasilitasi kemampuan disposisi matematis. Baiklah, selanjutnya yaitu kajian teori pada penelitian ini. Yang pertama yaitu LKS. LKS adalah panduan siswa yang digunakan untuk melakukan penyelidikan atau pemecahan masalah. LKS merupakan salah satu bahan ajar yang sering digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran, di mana LKS berisi ringkasan materi, kegiatan siswa, dan soal-soal latihan untuk menguatkan pemahaman siswa agar kompetensi yang diharapkan dapat terwujud. Kajian teori yang kedua yaitu brain-based learning. Pendekatan brain-based learning dapat diartikan sebagai pendekatan berbasis kemampuan otak. Menurut Jensen, pendekatan ini adalah pembelajaran yang diselaraskan dengan cara otak yang didesain secara alamiah dalam belajar. Nah, kajian teori yang ketiga yaitu LKS berbasis brain-based learning. Eric Jensen mengungkapkan ada 7 tahap garis besar perencanaan berbasis kemampuan otak, yaitu brain-based learning, yaitu yang pertama, pra-pemaparan, yang kedua persiapan, yang ketiga inisiasi dan akuisisi, 4 elaborasi, kelima inkubasi dan memasukkan memori, keenam verifikasi dan pengecekan keyakinan, 7 perayaan dan integrasi. Kajian teori selanjutnya yaitu disposisi matematis. Disposisi matematis merupakan sikap yang ditunjukkan oleh siswa berupa tindakan positif, baik itu ketertarikan, keinginan, kesadaran, antusias pada diri mereka untuk belajar matematika. Selanjutnya, penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan saya teliti, yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Putri Sukmadewi dan Hendy Widya Septa, mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia, dengan judul Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah dan Disposisi Matematis Siswa dengan Pembelajaran Berbasis Masalah. Penelitian yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Agung Cahya Gumilar, mahasiswa FKIP Matematika Universitas Langlang Buana, dengan judul Disposisi Matematis dan Peningkatan Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa melalui pendekatan open-ended dengan setting kooperatif. Dan penelitian yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Amelia Femisa dan Sukanto Sukandarmadio, mahasiswa program Studi Pendidikan Matematika, Institut Pendidikan Indonesia dengan judul Perbedaan Peningkatan Kemampuan Koneksi dan Disposisi Matematis Siswa antara model pembelajaran CTL dan BBL. Nah, selanjutnya metode penelitian, lokasi dan waktu penelitian yaitu pada semester genap tahun ajaran 2021-2022 di SMP Negeri 41 Atap. Nah, jenis penelitian pada penelitian ini yaitu penelitian pengembangan atau research and development. Desain penelitian pada penelitian ini yaitu menggunakan model ADI, yaitu analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Selanjutnya yaitu prosedur pengembangan. Prosedur pengembangan pada penelitian ini yaitu analisis, perancangan, pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, untuk subjek dan objek pada penelitian ini, subjeknya yaitu siswa kelas 8 SMP Negeri 41 Atap, dan objeknya pengembangan LKS berbasis pendekatan brain-based learning untuk memfasilitasi kemampuan disposisi matematis. Selanjutnya yaitu instrumen pada penelitian pada penelitian ini yaitu yang pertama lembar validitas, yang kedua lembar praktikalitas, dan yang ketiga lembar efektivitas. Nah, untuk teknik pengumpulan data pada penelitian itu menggunakan model angket dan tes. Baiklah, sekian presentasi dan proposal saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.